Turjana dengan NIM A321-23091. Nah, baik, jadi di sini saya akan membuat video dari hasil resume yang saya buat, yaitu tentang interaksi sosial. Ada beberapa pertanyaannya, yaitu yang pertama, apa peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas interaksi sosial? Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas interaksi sosial dengan mengajarkan keterampilan komunikasi, empati, dan toleransi, sehingga menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis dan produktif. Kedua, bagaimana pengaruh teknologi terhadap norma dan etika dalam kehidupan sosial? Nah, jawabannya, teknologi mempengaruhi norma dan etika dalam kehidupan sosial dengan mengubah cara berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi, sehingga mempermudah akses informasi, mempercepat komunikasi, dan memperluas jaringan sosial. Yang ketiga, bagaimana interaksi disosiatif dapat mengarah pada persaingan atau konflik dalam kehidupan sosial? Jawabannya yaitu interaksi disosiatif mengarah pada persaingan atau konflik karena melibatkan perbedaan kepentingan, tujuan, atau pandangan antara individu atau kelompok lain. Yang keempat, bagaimana menghadapi ketidakadilan dalam lingkungan sosial? Jawabannya yaitu menghadapi ketidakadilan dalam lingkungan sosial dapat dilakukan dengan menyadari dan memahami situasi, bergabung dengan komunitas, mengedukasi orang lain, serta menggunakan jalur hukum. Yang selanjutnya yaitu resume interaksi sosial. Bagaimana pengaruh perbuatan sosial mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat? Jadi perubahan sosial memengaruhi interaksi sosial dengan mengubah pola komunikasi, norma, dan hubungan antara individu dalam masyarakat seperti teknologi, perubahan nilai dan norma, mobilitas sosial, dan urbanisasi. Dalam situasi ketidakadilan sosial, apakah diam itu pilihan yang etis atau bentuk kepasifan yang memperburuk masalah? Yaitu diam atas ketidakadilan sosial adalah bentuk kepasifan yang dapat memperburuk masalah secara etis. Ketidakadilan harus dilawan dengan tindakan atau suara yang mendorong perubahan. Faktor penyebab apa saja yang dapat memengaruhi interaksi sosial? Yaitu imitasi, contohnya proses meniru perilaku, sugesti, pengaruh, simpati, perasaan peduli, identifikasi, keinginan. Selanjutnya, interaksi sosial merupakan tindakan sosial yang memiliki hubungan-hubungan dinamis menyangkut antara orang maupun kelompok. 4 tipe tindakan sosial, yaitu yang pertama tindakan sosial atau instrumental, yang kedua tindakan sosial berorientasi nilai, yang ketiga tindakan sosial tradisional, yang keempat tindakan efektif. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial adalah awal dari interaksi sosial yang bisa terjadi dalam 3 bentuk. Kontak antar individu, misalnya percakapan antara 2 orang. Kontak antar kelompok seperti diskusi antar organisasi. Kontak antar individu dan kelompok, contohnya seorang guru mengajar di kelas. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dalam interaksi sosial yang terdiri dari komunikator,
orang yang menyampaikan pesan, komunikan orang yang menerima pesan informasi yang disampaikan, umpan balik respon dari komunikan terhadap pesan yang diterima. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, proses disosiatif memecah hubungan sosial. Persaingan, perebutan sumber daya atau prestasi, kontravensi, ketidaksepakatan tanpa konfrontasi langsung, pertikaian, konflik lebih tajam, konflik pertentangan terbuka yang bisa mengarah pada kekerasan. Proses asosiatif mempererat hubungan sosial. Bekerja sama untuk tujuan bersama. Akomodasi, upaya meredakan konflik tanpa menghilangkan perbedaan. Akulturasi, penerimaan budaya baru tanpa kehilangan budaya asli. Asimilasi, penyatuan dua budaya hingga membentuk budaya baru. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.